Jadi kalau di sini ngeluh listrik itu sebetulnya suatu hal yang tidak bisa dianggap wajar. Iya. Itu tugas pemerintah untuk melakukan meratakan itu. Tapi kalau kita ukur pada kita, di Jawa masih ada. Terkadang di kita ini sudah di zaman digital kayak gini, kelakuan masih analog juga. Iya. Ya kan? Masih minta aslinya. Padahal seperti ijazah itu saya kira sudah tidak perlu diminta aslinya. Lembaga-lembaga yang menggunakan dana pemerintah itu harusnya memang memberikan informasi yang transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info 1 di segmen Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi. Tentunya di Rabu ceria ini di tanggal 15 November nih, sore-sore kita masih akan terus semangat memberikan informasi-informasi menarik kepada para pemirsa. Hari ini kita akan membahas mengenai public relation dan konten digital. Tentu di sini saya tidak sendirian. Saya sudah hadirkan narasumber yang luar biasa. Di sini ada Bang Udex. Bang Udek apa Pak Udek atau Kang Udek nih? Abang ya. Abang ya. Di sini ada Bang Udex. Bang Udex ini datang jauh-jauh dari Bandung, betul. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah ya. Gimana kegiatan sehari-hari ini apa aja nih? Saya di sini baru landing ya. Baru landing saya nyampe di Samarinda. Itu sehari-harinya membantu teman-teman yang bergerak di media online. Jadi salah satu advice yang saya berikan ke teman-teman yang ingin berusaha di media online. Tentunya bukan hanya media berita ya. Betul. Ada majalah juga, kemudian ada landing page juga. Untuk UMKM juga sebenarnya kita siapkan. Cuman untuk kunjungan kali ini ke Samarinda itu memang untuk menyiapkan atau membantu teman-teman yang bergerak di media online. Pokoknya gini intinya lah. Media online ini menjadi bagus, kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat. Bukan suatu media yang menakutkan kan. Selama ini kita mendengar media itu seperti apa? Karena media itu kan sebenarnya punya etika sendiri ya. Ada prinsip-prinsip dalam publikasinya, kemudian wartawannya juga punya kode etik. Maka saya berkomitmen untuk membantu itu ya. Nah, saya sendiri sebenarnya wartawan. Wartawan aslinya? Wartawan, profesinya wartawan. Profesinya wartawan. Ya, cuman dulu memang pekerjaan yang mengantar untuk menghasilkan pendapatan lebih ya memang di pengelolaan website ya, termasuk membantu teman-teman melakukan digitalisasi di usahanya. Nah, itu yang kita lakukan. Wartawan itu apa ya? Ya memang pekerjaan yang ada idealismenya lah. Iya. Wartawan itu meskipun di luar sana ada yang banyak yang menyalahgunakan profesi wartawan ya. Ada nyamar wartawan seperti yang beneran gitu ya. Oknum ya sebetulnya. Lebih pantasnya disebut oknum. Sebetulnya pekerjaan wartawan dan bisnis media itu sangat menjanjikan, dan apalagi sekarang ya platform digital sudah banyak perubahan. Inilah kesempatan untuk teman-teman apa ya, kalau di balapan inilah tikungan, momentum untuk nyalip mendahului yang sudah lama berbisnis di bidang media. Betul. Tadi kan bilang ini kunjungan kali ini, berarti sudah sering kunjung ke Samarinda ini? Sering, saya sejak 2014, 2015, iya, 2016 vakum COVID. Oh enggak, COVID justru saya kesini. COVID justru datang ke sini. Datang ke sini dengan berbagai prosedur ya. Alhamdulillah ya, saya dengan MSI ini bermitra cukup baik. Nah, beberapa websitenya kita handle, kemudian training-trainingnya juga kita handle untuk menjalankan bisnis media. Dan alhamdulillah MSI ini termasuk salah satu media yang cukup teratur, patuh terhadap disiplin-disiplin pengelolaan media. Ini layak dicontoh oleh teman-teman. Artinya bukan hanya cari uang, tetapi di situ ada edukasi terhadap masyarakat, edukasi terhadap profesi wartawan ini. Ya,
saya membantu itu sehingga banyak bermunculan wartawan-wartawan di grup MSI ini. Itu makanya awet ya, dari 2014 sampai sekarang udah 2023. Iya. Itu artinya udah hampir 10 tahun, 9 tahun. ya, Iya. 9 sampai 10 tahun. Iya. Berarti saking berhubungan baiknya dengan MSI Group gitu Ya, ya. Jadi Saya dengan Bang Sukri dalam hal ini itu hubungan baik sekali. Jadi Bang Sukri dan saya juga, hubungan kami dengan Bang Sukri ini bukan sekedar uang, bukan. Tapi lebih pada dedikasi pengembangan media, kemudian mendidik jurnalis-jurnalis baru gitu ya. Karena beliau memang jurnalis, kemudian saya juga jurnalis yang kebetulan begini bedanya, saya diberikan kemampuan di bidang teknologinya, IT saya alhamdulillah saya kuasai. Ada beberapa hal yang saya kuasai tetap saya berikan ke orang lain karena memang keterbatasan waktu juga. Nah, kalau Bang Sukri ini memang dia di business development-nya luar biasa, termasuk di podcast ini. akhirnya cocok ketemu gitu ya. Iya. Back to topic nih Bang. Iya. Yang tadi kita akan membahas mengenai public relation ya Bang ya. Namanya masyarakat kan memang punya hak untuk mendapatkan informasi dari pemerintahan, dari semuanya gitu ya. Di tengah perkembangan zaman ini kan tentu akses informasi bisa dengan mudah didapatkan gitu ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang berada di pelosok gitu, yang berada di tempat-tempat yang sulit dijangkau gitu, itu gimana nih Bang? Ya alhamdulillah ya, dukungan pemerintah tuh luar biasa terhadap digitalisasi terutama ya. Beberapa bulan yang lalu itu pemerintah meluncurkan yang namanya satelit Satria 1. Ini nanti kalau ini sudah dioptimalkan untuk penggunaan internet, ini internet akan merata di seluruh Indonesia. Nah ini yang diimpikan ya, tentu dengan berbagai hambatan. Tetapi pencapaian ini sudah pencapaian luar biasa. Jadi tenang untuk teman-teman di daerah yang agak terpencil, insya Allah ini akan segera teratasi. Memang si akses internet saat ini nih banyak ya. Mungkin satu orang itu punya beberapa operator seluler di handphonenya. Mungkin ada 2 atau 3, bahkan ada 2 handphone gitu. Karena memang salah satunya mengatasi blank spot. Mungkin ada yang kuat di perkotaan, ada yang kuat di perdesaan. Tapi yang satu lagi operator kuat sih kelihatan di sinyal, tapi kadang hilang, kadang muncul terus gitu. Ya itulah itu trik masing-masing. Nah, tapi saya tidak ingin membicarakan itu. Yang ingin saya sampaikan bahwa digitalisasi itu sangat penting, terutama di bidang public relation. Public relation dalam hal ini terutama di pemerintah mungkin ya. Semua lembaga itu sebenarnya butuh public relation. Kita arahkan rekan-rekan untuk menjual lembaganya, memberitahukan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses informasi. Itu intinya. Sehingga ada beberapa hal yang harus didigitalkan agar bisa diakses. Kita kalau sekarang berbicara digitalisasi itu sebetulnya sudah agak kun-kun ya, agak kuno pembicaraan itu. Tapi ya faktanya kita di Indonesia terutama, jangankan di Indonesia Tengah, di Indonesia Timur, Indonesia Barat sekalipun yang sudah lama mandi teknologi itu belum. Masih banyak kita di pedalaman ya. Kalau apalagi nanti ke sini ya, ibu kota ke sini, Jawa itu akan menjadi pedalaman Jawa. Kita akan jadi anak daerah ini anak daerah ya. Teknologi pindah ke sini nanti. Saya kira nggak seperti itu ya. Tetap Jawa akan tetap maju, di sini juga akan lebih maju seperti itu. Itu artinya memang sudah ada program tadi ya, yang tadi Satria itu ya, untuk pemerataan akses internet di seluruh pelosok Indonesia, walaupun memang belum terrealisasikan semuanya. Semua ya bertahap, tapi bertahap proses itu tadi. Jangankan internet, Mbak Intan, kita ini di Jawa ya, masih ada kampung-kampung atau desa yang terakses oleh listrik, yang mendapatkan listrik dengan baik, masih ada itu. Jadi kalau di sini ngeluh listrik itu sebetulnya suatu hal yang tidak bisa dianggap wajar. Itu tugas pemerintah untuk melakukan meratakan itu. Tapi kalau kita ukur pada kita di Jawa masih ada yang tidak dapat listrik. Begitu juga internet gitu.
Itu memang antara listrik dengan internet itu modal utama agar kita bisa mengakses bahan-bahan atau material secara digital. Iya. Karena nanti kan digital ini kan harusnya dengan internet kita bisa mengakses dari seluruh dunia. Iya, mengakses semua hal gitu Iya. ya. Jadi kita merasakan dunia ini semakin kecil seperti padahal Iya. tidak. Tetap saja cuman informasi yang cepat ini dan banyak ini juga akan mendatangkan tantangan tersendiri, akan memberikan peluang tersendiri. Nah, di dalam dunia PR, di public relation terutama yang dilakukan pemerintah, media-media itu bisa jadi partner. Bahkan pemerintah juga bisa membuat media sendiri. Tentu pengelolaannya beda ya. Kalau media sendiri yang dilakukan oleh pemerintah sebagai media official misalnya website pemerintah, ya silakan aja. Konten-konten banyak di situ. Itu nanti timbal baliknya bisa diakses oleh masyarakat termasuk media. Media ini kan menyajikan ulang saja agar apa yang disajikan oleh pemerintah itu menjadi lebih mudah dipahami, terutama dalam konteks jurnalistiknya misalnya, sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah diteruskan lagi oleh media itu bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. Nah, platformnya bebas. Nanti kita akan ketemu dengan video, kemudian infografis, bentuk artikel, mungkin podcast seperti ini. Nah, ini bagian dari konten-konten digital. Nah, itu konten digital tuh sebenarnya apa sih, Bang? Konten digital apa ya? Asik ya. Karena kan udah sempat disinggung barusan kan, kita bisa menyampaikan dengan apa aja, salah satunya dengan podcast ini gitu ya. Nah, itu kan udah masuk ke konten digital. Sebetulnya konten digital itu apa sih? Ya, konten digital itu sebenarnya konten yang bisa diakses secara digital. Simpelnya begitulah. Kalau kita jelaskan secara ilmiah panjang. Ini begini, yang tadinya terlihat ini kertas nih. Ya. Nih, contoh, ini kertas. Ternyata kertas itu terbaca seperti kertas beneran. Melalui gadget, melalui PC, melalui smartphone, melalui tablet. Itu sebetulnya. Tapi bentuknya tidak harus mirip kertas juga. Bisa dalam bentuk contoh tabel lah ya. Tabel ya mungkin ada hanya angka-angka, garisnya nggak ada. Dulu seperti itu komputer itu. Ya, sekarang berkembang ada konten video. Bentuknya sudah digital juga. Kalau dulu analog namanya. Jadi video itu dulu berupa pita ya. Suara juga berupa pita. Ketika pita itu dipertemukan dengan suatu alat tertentu baru bisa diakses. Kalau sekarang sudah semua bisa ada dalam satu genggaman. Iya, dalam satu genggaman. Sederhananya seperti itu ya. Karena kita juga harus memberikan penjelasan kepada masyarakat juga harus sesederhana itu. Betul. Iya gitu ya. Kadang kan terlalu rumit juga masyarakat juga nggak akan ngerti gitu ya, apalagi dengan kecuali teman-teman di akademis ya. Betul, memang betul. belajar seperti itu. Betul, tapi kan lebih simple tuh lebih bisa dimengerti ya biasanya gitu ya. Kita semakin penasaran ya dengan pembahasan ini akan jadi obrolan seru gitu ya, apalagi di era digital ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, Bang. Bisa silakan dinikmati dulu ini kopi dari Escafe gitu ya, sambil menunggu jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di segmen Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi. Di sini masih bersama dengan Bang Udex nih. Tadi kita sudah sempat bahas tentang konten digital ya, Bang ya. Simpelnya konten digital itu adalah konten yang digital gitu, yang ada, yang sudah ada di satu genggaman tangan aja yang semua orang tuh bisa akses gitu ya, nggak usah ribet-ribet lagi gitu ya. Kenapa sih Bang harus memakai konten digital? Manfaatnya tuh apa sih Bang? Manfaatnya banyak ya. Yang pertama, konten digital itu bisa diakses secara global. Selama diizinkan maksudnya. Karena ada beberapa negara-negara yang tidak mengizinkan situs-situs tertentu. Tapi bagi orang-orang tertentu dengan kemampuan tertentu bisa diblokir seperti apapun, dikasih blok seperti apapun,
dengan kemampuan tertentu bisa diakses ya. Itu manfaat utama. Jadi kalau kita punya informasi kemudian diupload ke internet, mungkin melalui media sosial, kemudian atau website misalnya, itu bisa diakses. Bisa diakses secara terbuka, bisa di encrypt. Encrypt itu orang-orang tertentu yang bisa akses gitu. Itu bisa dilakukan seperti itu. Yang kedua, shareable itu mudah dibagikan dan ada aspek viral. Nah, itu tuh ya. Nah, jadi kalau kita punya informasi segera bisa di ini. Kalau dulu kita surat menyurat itu ya resmi, tembusan ke sana ke sini baru itu bisa dapat informasi. Sekarang nggak bisa. Surat belum keluar pun maka sudah bisa dibagikan, kemudian diviralkan. Dan tentu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya yaitu, kekurangannya nanti rahasia pun bisa dibagikan. Dan apa yang sudah di-share ke internet itu tidak bisa ditarik. Karena orang mungkin sudah ada yang men-screenshot, kemudian kalau shareable mungkin di share link, ketika linknya dibuang mungkin sudah tidak bisa diakses. Tapi yang di screenshot sudah tidak bisa kita hapus. Kemudian ada aspek efisiensi. Efisiensi ini penting ya. Coba sekarang kalau kita buat surat, buat materi cetak, kita akan menghemat biaya kertas. Dulu zaman media cetak, itu biaya terbesarnya ya dari kertas. Dari kertas. Selain biaya liputan ya, biaya liputan mahal juga. Kertas itu besar biayanya. Dan ketika kita tidak mencetak 100, tidak mencetak 2.000, tidak mencetak 5.000, tetapi kita bisa memviralkan sampai 5.000 kopi, share viral, bahkan jutaan. Aspek efisiensi ini penting ya, penting banget. Nah, sekarang itu konten digital kita, bukan konten ya, banyak digitalisasi yang sudah masuk ke ranah-ranah legal. Seperti perangko misalnya, ada e-stamp, kemudian tanda tangan pun sudah ada tanda tangan digital. Artinya kita tidak perlu hadir ke suatu tempat untuk menandatangani. Termasuk dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen ini sudah banyak yang digitalkan. Sekarang kan kalau ada pendaftaran siswa, kemudian pendaftaran mahasiswa, pendaftaran kerja gitu, itu cukup dengan nomor seri, maka ijazah juga sudah terlihat bahwa itu asli atau tidak. Ya. Kemudian ini beneran lulus atau tidak. Semua surat sudah bisa didigitalkan. Tapi terkadang di kita ini sudah di zaman digital kayak gini, kelakuan masih analog juga. Iya. Ya kan? Masih minta aslinya. Padahal seperti ijazah itu saya kira sudah tidak perlu diminta aslinya. Dicek itu nomor serinya benar atau tidak. Udah ketahuan. Ya untuk yang 80 ke atas, tahun 1980 ke atas masih ini. Tapi yang ke atas itu masih banyak. Contoh aja lah data mahasiswa. Itu kita kalau ada orang ngaku-ngaku mahasiswa, ternyata dia nggak kuliah misalnya, itu kelihatan dari NIK-nya sudah ketahuan semua gitu. Jadi untuk bohong itu ya mikir-mikir lah gitu. Zaman digital ini. Karena sekarang apapun udah bisa diakses, apapun udah bisa dicari gitu. Iya. Kemudian interaktif. Jadi ketika ada informasi sekarang, dibahas sekarang, itu dikomentarin. Apalagi sampai itu ada di medsos ya. Orang semuanya bebas berkomentar. Nah, disinilah di zaman digital dan konten digital ini, maka etika berkomentar perlu dipertajam lagi. Jadi jangan asal komentar, jangan asal share terutama. Memang segalanya udah bisa di-share sekarang, bisa difoto kemudian. Tapi ingat bahwa di kebebasan zaman sekarang, ada kebebasan orang lain yang tidak boleh diganggu. Itu namanya faktor privasi. Betul. Kalau zaman dulu mungkin mulutmu adalah harimaumu, kalau zaman sekarang jarimu adalah harimau. Gitu ya. Karena nggak perlu ngomong gitu ya, tapi jempol ngetik ya. Jempolmu akan jadi bom. Iya, gitu ya. Itu harus bisa harus bisa memilah-milih juga kalau komen, kalau apa-apa. Komen, kemudian nge-share terutama ya. Jadi sebelum nge-share pikir dulu. Saya tidak termasuk yang real time ya dalam nge-share sesuatu. Misalnya update status, saya nggak
hari ini on, hari ini juga, atau detik ini on, hari ini update status, enggak. Jadi tunggulah beberapa jam gitu, atau bahkan sehari gitu. Gitu. Saya dengan teman-teman itu menyampaikan terus nge-share-nya hati-hati lah. Karena itu nanti salah nge-share, kemudian mengundang komentar. Banyak orang yang akan dilibatkan dalam konten yang kita upload. Betul, pro kontranya itu yang Iya. yang jadi yang bahaya gitu ya. Ya, Gitu. kalau sekedar pro kontra hal yang biasa sebenarnya. Tapi pro kontranya itu terkadang mengorbankan orang lain, mengorbankan privasi orang lain, itu yang tidak boleh. Betul. Nah, Bang Udek juga kita ngobrol soal konten digital Ya. dan Bang Udek juga ternyata punya usaha atau ada di bidang konten digital juga gitu, di bidang media lah ya. Di Bandung sana Bang Udek punya Dexpert Group. Ya, Dexpert Apa itu Group. Dexpert Group tuh Bang? Dexpert Group itu sebetulnya bukan penyedia konten digital. Kami mensupport ini aja. Itu perusahaan yang dulunya jasa website sih. Dulunya Core-nya jasa website. Tapi ke sini kita merambah ke training juga. Bisnis utamanya website sebetulnya. Saya mensupport website media. Teman-teman yang mau membuat website media online, media berita online, seperti portal berita, kemudian majalah online, termasuk Clipbook, kita layanin di situ. Bisa ke Dexpert situ. Group. Tapi kami tidak menyediakan kontennya. Silakan kontennya buat masing-masing. Karena di website itu bisa ada video, bisa poster juga ada di situ, bahkan ada flipbook, baca buku di internet kita bisa layanin juga seperti itu. Sebenarnya bukan hanya media ya. UMKM pun kita ini. Saya sedang mencari peluangnya untuk membantu UMKM karena apa? Kekuatan ekonomi kita tuh di UMKM. Betul. Ya, itu perlu kita support ya. Kita support untuk teman-teman di UMKM seperti menjual produk sehingga nanti tidak mengandalkan media sosial misalnya TikTok. Ketika dihapus hampir kiamat. Udah nggak bisa tuh sekarang Nggak bisa. jualan gitu. Nah, penting loh UMKM tuh punya website. Penting banget. Karena nanti representasi produk utamanya ada di situ. Dan sekarang kita sudah bisa buat website yang mengantarkan UMKM itu displaynya satu tetapi bisa transaksi di semua marketplace yang ada. Bisa ya. Bisa. Satu link gitu. Satu link. Bisa terhubung ke Bisa terhubung. mana saja gitu. Jadi nanti kita bisa layani bukan hanya metode pembayaran yang kita layani. Mau belanja di mana silahkan. Karena kan tidak semua orang punya akun TikTok, tidak semua orang punya akun Shopee, tidak semua orang punya akun Lazada. Tetapi nanti bisa milih di situ mau belanja di mana, tinggal pilih. Malah diberikan pilihan gitu Iya. ya. Mau. Sehingga kita sejalan dengan pemerintah. Kalau kemarin keranjang kuning boleh dihapus, tetapi bisa nge-link ke websitenya sendiri. Nanti akan banyak diuntungkan, misalnya branding, kemudian kemudahan transaksi akan menjadi satu pintu. Kita bisa untuk yang seperti ini nanti kita kayaknya harus cari sesi khusus ya untuk UMKM. Untuk ini gitu ya. Iya. Dari semenjak tahun berapa Dexpert Group ini berdiri ya? Sebenarnya Dexpert itu baru aja ya, pas COVID saya legalkan tuh pas COVID. Dulunya ya pribadi saya aja, saya tidak membayangkan ini menjadi suatu usaha gitu, enggak. Yang saya bayangkan ya udah saya bantu teman saya, ada teman yang mau bikin website saya bantu. Hanya seperti itu aja, karena memang saya senang bantu aja dan tidak terpikirkan langsung mengkomersialkan. Karena saya senang dibantu orang, saya juga senang bantu orang. Itu aja prinsipnya. Ternyata kesini ada transaksi yang memang dia harus bayar pajak ternyata. Aduh, jadilah saya mengurus itu PT-nya. PT-nya juga masih PT perorangan karena sekarang perorangan sudah bisa membuat PT yang sama badan hukum juga. Bisa buka rekening atas nama PT-nya, kemudian pajak juga terpisah dengan pajak pribadi. Maka jalur itulah yang saya ambil untuk melanjutkan, bukan mengawal ya. Kalau mengawalnya dari dulu, saya memulai kegiatan dengan website itu sejak tahun 2004 dulu. Dari 2004. Saya pernah membuat perpustakaan digital di salah satu kampus ternama di Jawa Timur. Waktu itu masih jarang ya. Itu awal saya
membantu lah ya. Kenapa saya nggak membantu? Karena memang secara pendapatan nggak besar, karena memang tidak ada proyeknya itu di kampus itu. Tetapi itu harus dibuat dan saya senang aja. Itu awal mulanya saya melakukan kegiatan-kegiatan yang sekarang dengan Dexpert dilakukan. Sekarang sudah alhamdulillah ada beberapa teman yang bisa membantu. Kadang saya juga hanya membuat konsepnya, eksekusinya dengan teman-teman tim sih sebetulnya. Ya, awalnya karena senang dibantu dan membantu Iya, gitu ya. awalnya itu. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah gitu ya, sekarang terrealisasi gitu ya di Dexpert Group ini gitu Dexpert ya. itu Udex expert ya, gayanya begitu. Jadi Dexpert itu memang Udex expert. Expert. Padahal enggak juga. Yang expert itu orang lain sebenarnya. Saya hanya mengelola kemampuan mereka. Iya, tapi kan ya tidak bisa dipungkiri juga ya. Bang Udek ini berarti expert di bidang itu gitu seiring Enggak dengan juga ya. Enggak, saya tidak ada niat untuk saya menjadi programmer enggak, karena kita sudah kebanyakan programmer. ya. Programmer, kemudian konten-konten kreator itu yang harus dikelola gitu. Saya sendiri di bidang SDM sebetulnya. Bidang SDM betul. Ya, saya dengan istri saya bergerak di bidang manajemen SDM. Ya, yang kami lakukan membangun pesantren, membantu sekolah-sekolah. Jadi senang mengelola SDM sebenarnya. Dexpert itu apa ya? Ya, itu kan memang pekerjaan expert. Yang awalnya memang saya mulai sendiri dengan hobi ya. Sekarang enggak. Banyak teman-teman yang muda-muda itu jauh kemampuannya, yang melampaui saya belajar semalam, dia mungkin belajar 5 menit, itu lebih cepat. Jadi kalau adu cepat dengan mereka berat ya, bukan. Saya senang aja bisa terlibat dengan teman-teman lain, ketika ada proyek kita berbagi, itu aja senang sebenarnya. Intinya senang discuss lah ya. Iya. Senang discuss dengan orang-orang gitu ya, terus berbagi pemikiran, Ya. mungkin bisa bantu mengarahkan gitu ya Bang ya. Ya. Setelah ini kita masih akan tanya-tanya nih dengan Bang Udek, masih Boleh. akan ngobrol-ngobrol. Asal nggak sulit-sulit gitu ya. aja pertanyaannya ya. 7 hari 7 malam kita nih kayak ngobrol. Ya, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Balik lagi di segmen Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi. Di sini masih bersama dengan Bang Udex. Tadi sempat ngobrol-ngobrol soal Dexpert Group gitu ya. Sekarang back to topik lagi nih ke konten digital. Seharusnya nih kita kaitkan dengan pemerintah. Seharusnya pemerintah tuh gimana sih Bang terhadap konten digital ini? Ya. Pemerintah itu punya aturan, punya tanggung jawab yang namanya transparansi informasi. Nah, ini yang menjadi dasarnya pemerintah itu harusnya. Jadi sebaiknya memang instansi-instansi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga yang menggunakan dana pemerintah itu harusnya memang memberikan informasi yang transparan. Tentu sudah dikemas ya. Sudah dikemas menjadi informasi yang layak dikonsumsi publik, kemudian tidak rumit cara memahaminya gitu. Perusahaan juga sama, misalnya laporan keuangan tidak semua transaksi dibeberkan gitu kan, cukup neraca, kemudian laba rugi yang seperti itu. Ya, pemerintah juga sama tuh, perlu melaporkan itu di websitenya misalnya. Nah, pemerintah harus itu menyediakan informasi yang bisa diakses oleh publik, kemudian publik mudah mengerti. Jangan semua informasi ditampilkan tapi bahasanya pun masyarakat tidak mengerti gitu. Masih membutuhkan translator untuk mengartikan itu. Ya nggak masalah juga sebenarnya, itu sudah wujud tanggung jawabnya. Nah, informasi itu kemudian diakses oleh masyarakat. Kemudian termasuk pers juga mengakses. Kemudian pers menyajikan ulang di medianya. Kemudian masyarakat membaca media. Nah, sekarang selain media itu ada juga yang namanya konten kreator ya. Iya. Yang basisnya itu di medsos biasanya. Apakah itu boleh? Boleh-boleh saja. Selama dia juga mematuhi prinsip-prinsip yang tidak boleh melanggar. Misalnya tidak boleh melanggar privasi, tidak menjelek-jelekan, kemudian
berimbang sama seperti media pers, itu silakan aja, nggak ada masalah sebetulnya. Nah, akan menjadi masalah nanti ketika dia menyebar berita hoax. Nah, saya melihat dari sisi masyarakat sekarang. Masyarakat sekarang harus cerdas juga ketika mendapatkan informasi, jangan langsung percaya juga, termasuk media online, termasuk media pers, karena faktanya sekarang banyak media-media yang wartawannya juga tidak mempunyai sertifikat profesi, tidak terdidik juga, banyak serampangan juga dalam ini. Ada beberapa oknum penggiat yang seperti itu, kita sebut oknum lah ya, yang seperti ini. Nah, masyarakat jika dapat informasi, misalnya dapat di snack video, kemudian short YouTube, kemudian di Instagram, di Reels, ya kan? Itu silakan aja. Tapi kan itu pendek. Dan terkadang bias ya. Gitu. Silakan ketika ada informasi seperti itu, datangi websitenya. Sehingga nanti tidak, terutama kalau mau nge-share lagi, ini di-share nih, ternyata tidak sesuai dengan yang disajikan oleh pemerintah. Nah, ini perlu dilakukan oleh masyarakat. Jadi, ya, jangan hanya menerima berita, informasi, ditelan aja bulat-bulat. Nggak boleh seperti itu. Karena masyarakat perlu mengakses sumber informasi yang sebenarnya. Terkadang kan memang gitu ya penyakitnya tuh, kayak apalagi sekarang apa-apa viral, dapat berita ini itu tuh langsung kayak percaya aja gitu. Dan masyarakat kadang bingung, ini mana sih yang benar, ini mana sih yang benar, salahnya tuh masyarakat dibuat bingung gitu Bang. Ya, ini kalau di dunia digital, di internet terutama, ini antara penyedia informasi dengan orang yang menikmati informasi. Jangan salah, kita ini masih banyak yang menikmati informasi hoax, terutama untuk hal-hal yang dibenci. Nah, apalagi nih sekarang nih musim-musim tahun-tahun politik, ada 3 calon misalnya, hanya satu yang disukai. Pokoknya apapun yang baik dari yang dua dia nggak suka, tapi yang buruk-buruk dia suka, di-share. Itu terus seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Nah, maka masyarakat itu tidak boleh fanatiknya itu buta. Harus mulai melek informasi. Salah satu ciri melek informasi itu adalah meng-cross-check. Meng-cross-check ke sumber asal. Nah, kita-kita ini yang sudah sadar dengan seperti ini, jangan berhenti mengajak teman-teman yang melakukan seperti itu. Jangan sebaliknya. Malah kita yang menjadi tim viralnya. Ini udah jelas salah, tapi karena ini berpihak kepada kita misalnya, berpihak pada pilihan kita di tahun-tahun politik ini, maka kita sebarkan. Malah ikut membagikan. Itu nggak boleh gitu ya. Padahal harus saring sebelum share gitu. Saring kan? sebelum share. Iya, harus saring sebelum share gitu. Tapi apa ya, kayak lembaga-lembaga atau pemerintah-pemerintah ini ya, perlu nggak sih Bang kayak punya, ya tentu ada website resmi mereka gitu ya. Itu perlu nggak sih ada cuman kayak satu pintu aja, atau memang setiap lembaga atau setiap pemerintah itu cuma harus punya satu, masing-masing satu gitu? Nah, inilah yang harusnya dikritisi sama kita ya. Pemerintah ini harusnya punya satu sumber informasi. Ya, satu sumber. Jangan sampai begini, semua instansi bikin website. Bahkan semua instansi bikin aplikasi. Kan tidak mungkin. Misalnya di kita ada 40 instansi misalnya, dinas dan badan-badan misalnya, buat semuanya bikin website. Itu pemborosan. Mending kontennya sama. Kontennya masing-masing dan tidak ada pengunjungnya. Itu lebih baik satu informasi, kemudian dinas-dinas itu nanti dikasih ruang masing-masing, sumbernya satu. Menjadi satu sumber yang bisa diakses oleh semuanya. Bahkan wasitnya satu gitu, pengawasnya satu. Mungkin di Diskominfo ya. Saya kira untuk sekelas Kaltim ini sudah melakukan itu. Saya lihat bagus website itu, dan setiap dinas sudah ada subdomainnya masing-masing, semua masuk ke situ, dan alhamdulillah redaksinya juga bagus. Ini layak dicontoh di Kaltim. Saya dengar Kaltim itu mendapatkan penghargaan 2 kali terbaik di indeks kebebasan persnya. Betul. Itu yang dicontoh untuk daerah-daerah lain. Mas Linda perlu belajar ke
ke Provinsi Kaltim. Iya, Kaltim juga menjadi apa ya, daerah informatif, tingkatnya tuh udah informatif. Berapa ya, sudah 4 tahun berturut-turut gitu ya kalau nggak salah. Berarti memang patut Nanti kita dicontoh cross check, gitu ya. Iya. Ya layak saya senang berada di Kaltim karena itu. Jadi teman-teman, saya tidak menemukan ketakutan terhadap wartawan. Di daerah-daerah lain masih ada yang takut ke wartawan, padahal wartawannya sih biasa saja, oknumnya ini banyak. Kita juga harus, saya terutama ya, dengan teman-teman yang memang berada di profesi wartawan, ini harus mengontrol situasi seperti ini. Harus mengontrol. Iya. Berarti abang juga melihat sebagai di kacamata sebagai wartawan itu tadi gitu ya. Di sini para pemerintahnya juga tidak alergi dengan. Enggak, kita sudah enak ya. Teman-teman di instansi sudah enak mau wartawan tuh, tidak ada hal yang menakutkan karena memang kita bekerja sama baik dengan baik. Mungkin image wartawan jelek tuh karena ya ada oknum-oknum ya, aja ya. gitu ya. Kalau wartawan yang berpendidikan, ikut training dengan baik, kemudian ikut ujian dengan baik, insya Allah dia akan menjalani profesi ini dengan penuh etika, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Betul. Mungkin Bang ada closing statement nih untuk para pemirsa Indigo di luar sana. Di dunia sekarang ya, semuanya informasi itu semakin cepat. Nah, kecepatan informasi jangan sampai melampaui pikiran kita, jangan sampai kalah dengan kecepatan informasi itu. Caranya ya fokus saja kepada informasi-informasi yang baik. Kalaupun ada yang harus dikritisi, merujuklah pada sumber utamanya. Begitu. Intinya saring sebelum share dan cek lagi gitu ya. Kalau kita dapat berita jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi harus cek lagi ke website resminya karena zaman sekarang memang semua sudah mudah diakses gitu ya Bang ya. Bang, terima kasih banyak sudah mau hadir ke podcast Info 1 ini, sudah mau sharing, sudah mau memberikan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat untuk para pemirsa di luar sana. Terima kasih banyak, jangan kapok-kapok untuk datang ke sini. Insya Allah. Untuk para pemirsa, terus saksikan channel Info 1 setiap hari Rabu di channel Info 1, tentunya di segmen Indigo. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.